Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Di sini kami akan menampilkan hasil video proyek kami yang bertema solusi bagi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan sering diajak oleh teman-temannya. Saya Muhammad Askautsar. Saya Ardi Putra Wijaya Jiwa. Saya Tanang Rajakan Hitam Purba. Selanjutnya kami akan menampilkan hasil video proyek kami. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan pada slide pembahasan pertama, yaitu definisi dari pertumbuhan fisik pada anak. Pertumbuhan fisik adalah suatu proses berkembangnya tubuh seorang manusia dari dia mulai bayi hingga dewasa. Beberapa hal dan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik yaitu keluarga, orang tua, lingkungan, dan juga faktor keturunan. Selanjutnya, latar belakang pembahasan kelompok kami yaitu gangguan perkembangan fisik pada anak merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak di kemudian hari. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting fisik pada anak antara lain adalah kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, lingkungan yang tidak menstimulasi, serta faktor psikologis dan sosial ekonomi. Selanjutnya, permasalahan yang kami temukan pada hasil mini riset kami yaitu permasalahan yang kami temukan adalah anak SMA yang memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan anak-anak seumurannya pada umumnya. Kami menemukan anak tersebut bertinggi badan 138 cm. Dia bernama Leo Simarmata dan berumur 18 tahun. Dia memiliki tubuh yang pendek dan dada yang menonjol ke depan. Dia memiliki cacat fisik ini sejak 8 bulan yang disebabkan karena jatuh saat digendong oleh kakaknya. Jadi dia selama mengalami hidup, dia tetap ceria dan bersyukur dengan keadaannya yang sekarang. Saat ini dia sedang menduduki bangku kelas 12 SMA di sekolah SMA swasta Parolean 2 Medan. Kemudian yaitu ada solusi. Beberapa solusi dari kami terhadap masalah tadi agar anak itu tetap semangat menjalani hidup, terutama menjalani proses pembelajaran di sekolah, yaitu 1. Diberikan dukungan emosional dan menumbuhkan rasa percaya diri dari orang tua dan guru. 2. Menyediakan lingkungan dan fasilitas yang mendukung dan sesuai dengan yang ia butuhkan, baik di sekolah ataupun di rumah. 3. Mendorong anak tersebut agar ikut kegiatan berorganisasi agar dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. 4. Menyediakan alat bantuan khusus sesuai dengan apa yang ia perlukan agar dapat beraktivitas dengan normal. 5. Menumbuhkan minat dan bakat anak tersebut agar kepercayaan dirinya meningkatkan karena kemampuan yang ia miliki. Berdasarkan saran yang kami berikan, ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung solusi dari kami. Yang pertama yaitu John Dewey yang berpendapat pendidikan harus dipusatkan pada anak. Artinya dalam proses pembelajaran fokusnya ada pada anak dari kebutuhan, perkembangan, dan proses yang sedang dijalaninya. Pendidik merupakan fasilitator yang aktif dalam mendorong dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Yang kedua yaitu pendidikan harus aktif dan interaktif. Hal ini berarti dalam proses pendidikan harus berlangsung dua arah. Adanya komunikasi antara pendidik dan anak merupakan faktor penting dalam menjalankan program kegiatan dan terwujudnya tujuan pendidikan. Di sini anak merupakan subjek pendidikan dan bukanlah sebagai objek pendidikan, yang berarti baik pendidik maupun anak-anak bersifat aktif dan selalu berkomunikasi. Yang ketiga yaitu pendidikan harus melibatkan lingkungan sosial anak atau komunitas di mana ia berada. Artinya proses pendidikan berlangsung baik bila ada kerjasama yang baik dengan lingkungan sekitar dan orang tua anak. Selain itu, contoh-contoh program kegiatan yang diberikan hendaknya mencerminkan kehidupan anak sehari-hari sehingga mudah untuk dimengerti dan dilaksanakan sehari-hari. Kemudian yang kedua, teori pendapat ahli dari Maria Montessori yang berpendapat
Yang pertama yaitu lingkungan yang berpusat pada anak. Berdasarkan pengamatannya, Montessori berkesimpulan bahwa di dalam tubuh anak-anak tersimpan semangat belajar yang tinggi. Perilaku anak yang tampaknya cuma berlari-lari, menyentuh, memegang, mengamati, bahkan merusak barang-barang sebenarnya memiliki arti tertentu dan merupakan ciri khas dari gaya belajar mereka. Anak akan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan bila ia mampu menentukan kegiatan yang dipilihnya tanpa dipaksa oleh orang lain. Yang kedua yaitu peran pendidik. Peran pendidik anak usia dini hendaknya terlibat aktif dalam proses pendidikan anak. Pemberian kesempatan yang luas untuk anak-anak mengenali lingkungannya dengan cara bereksplorasi merupakan tugas utama para pendidik. Pemaksaan dan pengekangan daya eksplorasi dapat mematikan pengembangan potensi anak, bahkan dapat menyebabkan anak mengalami tekanan dan kebingungan dalam melakukan sesuatu bila ia tidak menyukainya. Yang ketiga yaitu kompetensi, kecakapan, dan tanggung jawab pendidik. Montessori percaya bahwa anak-anak ingin membutuhkan perhatian bagi diri dan lingkungan sekitarnya. Montessori berpendapat bahwa anak-anak belajar yang terbaik adalah dengan melakukan sesuatu dan memulai pengulangan. Anak akan mampu melakukan segala hal yang mereka mampu. Ia yakin bahwa salah satu tanggung jawab pendidik adalah untuk meningkatkan kompetensi atau kecakapan anak semaksimal mungkin. Yang keempat yaitu pentingnya observasi atau pengamatan. Montessori yakin bahwa cara untuk mengenal anak-anak adalah dengan mengamati mereka. Pengamatan yang teliti bagi Montessori merupakan kunci untuk menentukan apa yang menjadi minat dan yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk belajar. Kesimpulan dari kelompok kami adalah bagi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan fisik haruslah diberikan dukungan penuh dari kedua orang tuanya dan gurunya di sekolah. Penting juga menumbuhkan rasa percaya diri anak agar anak dapat berinteraksi dengan teman sebayanya. Kemudian juga harus dipenuhi kebutuhan khusus pada anak tersebut. Intinya peran orang tua dan guru sangat penting dalam mengatasi dan mendukung pada anak yang mengalami gangguan pertumbuhan fisik. Kemudian yaitu ada saran dari kami untuk mengatasi anak yang sering diejek karena disebabkan oleh gangguan atau cacat pertumbuhan fisik adalah: 1. Memberikan perhatian khusus dengan cara mendidiknya baik-baik. 2. Mengawasi dan mengontrol perkembangan anak itu hingga dewasa nanti. 3. Menjauhkan dan membatasi interaksi di lingkungan yang sering mengejeknya. 4. Komunikasi guru dan orang tua harus berjalan lancar tentang pantauan pertumbuhan fisik anak di sekolah. 5. Memberikan asupan gizi dan olahraga teratur pada si anak. 6. Memberikan semangat kepada anak yang mengalami gangguan atau cacat pada pertumbuhan fisik agar tetap mau bersekolah dan menjalani hidup. Baik, selanjutnya kami akan membacakan motivasi dari kelompok kami tentang kasus anak yang memiliki kekurangan pertumbuhan fisik yang disebabkan oleh gen atau keturunannya. Motivasi dari kelompok kami yaitu agar anak yang mengalami gangguan pertumbuhan fisik supaya orang tuanya lebih memperhatikannya dan mendidiknya dengan perhatian yang lebih khusus daripada anak lainnya. Dan teruntuk gurunya di sekolah agar mendidiknya dan memberi perhatian lebih serta melindunginya agar tidak dibully atau diejek oleh teman sebayanya. Kemudian motivasi dari kami adalah untuk anak tersebut lebih semangat dan tetap menjalani hidup dengan normal. Oke, kemungkinan itu saja hasil laporan mini riset kami dan motivasi. Jika ada kekurangan dan salah kata di dalam laporan kami berminta maaf kepada penontonnya. Sekian dan terima kasih.